Hai, kembali lagi bersama saya Anita Mawar Embun Molokar Malai. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas ke-6 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Budaya Digital. Nah, buku ini mengeksplorasi praktik selfie talking kontemporer, pengalaman digital, asmara, dan perselingkuhan. Ritual setting, kebiasaan pelacakan diri, strategi digunakan oleh internet, terkena dan kekuatan kampanye, hashtag dan mendalam mendukung suatu alasan. Menolak narasi biner pada budaya digital itu menunjukkan kasus cara menarik di mana kita menggunakan perangkat digital kita, media sosial platform, dan aplikasi dengan memanfaatkan penelitian akademis, pengamatan sehari-hari, tekad untuk mematangkan asumsi dan generalisasi tergesa-gesa. Ini juga terlibat dengan narasi yang muncul tentang keaslian online, privasi digital, detoksifikasi, dan kesenjangan digital lazim baik di India maupun di luar negeri. Smeta Misha adalah Fakultas Komunikasi dan Studi Media yang memiliki diajarkan di berbagai lembaga pendidikan di India dan di luar negeri termasuk IIM Kulukta, IIM Ahmedabad, dan Blowing Green State University. Setelah menyelesaikan PhD-nya dan University of Texas di Austin, dia telah meneliti bagaimana teknologi digital memediasi identitas, hubungan, dan praktik sehari-hari selama 15 tahun terakhir. Tentu saja tidak semua orang pesimis dengan penggunaan telepon dan percaya itu akan mengarah pada masyarakat yang lebih demokratis dan dapat diakses. Faktanya adalah bahwa orang sering memberikan penemuan dan teknologi baru dengan kekuatan tunggal membawa perubahan yang luas tanpa mengeksplorasi konteks di mana jenis tertentu dari penggunaan yang terjadi. Misalnya, beberapa pendapat pada akhir abad ke-19 bahwa dengan meningkatnya penggunaan listrik untuk memasak, tidak akan ada pernikahan yang gagal oleh Marvin 1988. Nah, itu meningkatkannya angka perceraian di seluruh dunia menjadi saksi betapa optimisnya prediksi awal dan harapan itu. Demikian pula dalam hal teknologi digital. Tergantung pada apakah anak menganut pandangan utopis atau distopin tentang hal itu, ada kecenderungan untuk menghubungkan semua hal baik atau buruk dengan penggunaannya yang meluas. Dampak baru teknologi pada perilaku manusia dilukis dengan sapuan lembar sambil mengabaikan nuansa yang terlibat dalam penggunaan yang beragam. Misalnya, serial televisi Inggris Black Mirror, seorang distopianotologi fiksi ilmiah yang kemudian dibeli oleh Netflix pada tahun 2015, menyoroti konsekuensi gelap dan tak terduga dari teknologi digital. Ini
menjadi sangat populer karena orang-orang diidentifikasi dengan banyak dari situasi mengganggu yang digambarkannya. Episode sering mengambil situasi yang akrab dan mendorongnya ke ekstrim, menciptakan kecemasan dan ketakutan tentang tempat gelap. Teknologi baru mungkin membawa kita. Tentu kami sudah menyaksikan beberapa efek merugikan dari penggunaan berlebihan digital teknologi tinggi. Menurut BAEM, kebanyakan orang memiliki salah satu dari 3 perspektif tentang hubungan antara teknologi dan perilaku manusia. Ada orang-orang yang percaya pada determinisme teknologi dan mempertimbangkan teknologi sebagai agen penyebab yang menciptakan perubahan besar dalam masyarakat yang manusia memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Lalu ada yang mengambil konstruksi sosial pendekatan teknologi dan percaya bahwa orang-orang sumber utama perubahan dalam masyarakat. Akhirnya mereka yang mengadakan acara sosial membentuk perspektif teknologi, percaya bahwa teknologi dan masyarakat sebagai terus-menerus membentuk satu sama lain. Ini mewakili jalan tengah. Buku ini mengadopsi perspektif ketiga. Ini mengacu pada keyakinan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang budaya digital harus mengambil realita alternatif ke dalam akun dan jelajahi berbagai konteks penggunaan internet dan media sosial. Ini berusaha untuk menunjukkan cara rumit di mana kita berinteraksi dengan digital perangkat, aplikasi, dan platform. Tapi sebelum kita terlibat dalam prestasi seperti itu, kita harus bertanya, mengapa mempelajari budaya digital sama sekali? Penting untuk terlibat dengan budaya digital untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gagasan kontemporer tentang diri, identitas, hubungan asmara, intimat, aktivitisme, kesehatan, dan lain-lain. Memahami budaya digital juga akan membantu imigran digital dan penduduk asli digital terhubung lebih baik satu sama lain. Tentu saja, budaya digital adalah istilah umum. Sulit untuk memberikan definisi spesifik dari istilah, meskipun mudah untuk mengidentifikasi apa yang termasuk. Budaya digital mencakup setiap interaksi yang kita lakukan dengan teknologi digital. Ini termasuk penggunaan platform dan aplikasi media sosial, kebiasaan mengambil selfie dan merekam kehidupan sehari-hari menggunakan gambar digital, membentuk online komunitas, menggunakan pelacak kebugaran, menandatangani petisi online, membentuk tweeting, ngeblog, vlogging, dan banyak lagi. Nah, dalam buku ini terfokuskan pada beberapa aspek yang saling signifikan dari budaya digital. Dalam buku ini juga menjalin peristiwa dan konteks global dan India dalam bab syarat fakta.
Pengalaman India menghadirkan kasus yang unik. Pada tahun 2018, India memiliki lebih dari 480 juta pengguna internet, dengan mayoritas orang mengakses internet melalui ponsel mereka. Baik, demikian hasil review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.